saya tanya sampai jam 3 tepat atau kalau tidak cukup lebih-lebih dikit enggak apa ya. Oke, bismillah. Sekarang saya minta Mas Haryanto atau Mas Helmi terserah siapa untuk sini pengetahuan yang oleh Allah dikasih di Magelang nek iso ya ndek Jombang roh, ndek Surabaya roh. Nek Allah enggak ini ndek Surabaya sing Jakarta ya roh ngono ya. Jadi ilmu itu kita bagi bersama-sama untuk tahadus bin nikmah. Monggo. Terima kasih, Cak. Langsung ini singkat kita beberapa poin. Yang pertama, tadabbur kita tentang ayat yang sering diartikan oleh masyarakat sebagai bidadari, kurun. Selama ini dilambangkan dengan wanita yang cantik, wanita yang sempurna gitu. Di Ma'iyah kita memperoleh satu pemahaman baru bahwa kurun itu bukan sosok material bidadari, tapi kurun itu lebih pada suatu kondisi tingkat presisi kurun, suatu tingkat presisi tertinggi gitu ya. Jadi di surga itu ada satu formasi yang harmoni sehingga yang didapat itu tidak melalui perebutan, tapi presisinya sangat tinggi. Jadi suatu yang sangat teratur. Logikanya kan kalau di dunia ini ketika kita ingin mendapatkan sesuatu bersamaan dengan orang lain yang juga ingin mendapatkan sesuatu, pasti terjadi benturan atau terjadi formasi yang kacau. Nah, di surga itu kurin itu keteraturan yang sangat tinggi atau tingkat presisi yang tinggi. Jeli, kurun ain. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua tentang, kalau tadi bidadari, yang kedua tentang jin. Selama ini peradaban kita, bahkan di dalam peradaban Islam pun selama berabad-abad mungkin memandang bahwa jin itu selalu diidentikan dengan kejahatan. Jadi jin itu benar-benar dikuyo-kuyo, difitnah, dituduh-tuduh jahat gitu. Padahal dari sekian ayat di Al-Quran, Allah selalu menyebut jin lebih dulu dibandingkan manusia. Hanya ada satu ayat yang manusia disebut lebih dulu. Misal yang tadi disebut Pak Muzamil tadi, wa ma khalaqtul jinna wal insa, jin dulu. Kemudian yang tentang sultan itu ya ma asrul jinni wal insi, itu juga jin dulu. Terus minal jinnati wan nas, itu juga jin dulu. Artinya Allah meletakkan jin dan manusia dalam kesejajaran dan kesetaraan. Tapi selama ini jin benar-benar dianggap jahat banget. Bahkan ru'yah yang berarti mensucikan jiwa itu diartikan musir jin, musakih banget. Nah, meskipun belum sampai pembahasan lebih dalam bagaimana kita berkomunikasi dan berinteraksi dengan jin itu, tapi setidaknya ada satu dasar pemahaman baru bahwa jin ini ya bodoh, sama dengan kita. Itu yang tentang jin. Nanti bisa ditambahkan dengan Mas Jin di sebelah saya. Kemudian yang ketiga yang sempat saya catat tentang sakinah, mawaddah, warahmah. Jadi di masyarakat kita selama ini tiga kata itu selalu disejajarkan di undangan-undangan, di pernikahan-pernikahan itu selalu semoga menjadi keluarga yang samawah, sakinah, mawaddah, warahmah gitu ya. Lah, kita meletakkan posisi yang tepat. Meskipun ini nanti teman-teman sendiri yang memproses bagaimana pengaruhnya atau bagaimana dampaknya ketika ada pemahaman baru dari kata yang kebalik-balik ini. Kita merumuskan bahwa semoga yang tepat harusnya semoga menjadi keluarga yang sakinah dengan berbekal mawaddah dan warahmah. Mawaddah dan rahmah. Karena mawaddah warahmah itu sudah ada dalam setiap diri orang. Itu sudah bekal, dan setiap orang pasti selalu ingin bertemu. Setiap orang selalu ingin menyatu, itu mawaddah. Setiap orang pasti rindu, jadi nggak usah diajar-ajari rindu.
nggak usah didongak-dongake, nggak usah berharap semoga pun, ya pasti yang namanya orang pasti rindu. Dan atmosfer untuk menjalankan rahmah itu pasti ada dalam diri setiap orang. Maka yang lebih tepat adalah semoga sakinah dengan berbekal mawaddah warahmah. Dan yang keempat tentang bahwa agama ini sebenarnya bukan untuk membangun sesuatu, tapi agama ini jalan untuk menuju tempat di mana kita nanti membangun sesuatu itu. Kalau kita perhatikan idiom-idiom yang ada di agama kita, agama Islam, selalu kata jalan yang dipakai. Syariah, jalan, kemudian thariqah juga jalan, kemudian sabil itu juga jalan, terus sirat juga jalan. Idiom-idiomnya yang dipakai jalan. Maka beragama ini adalah sebuah proses menempuh jalan itu yang selama ini masyarakat kita atau bahkan kita sendiri juga kadang menganggap bahwa perjalanan ini harus sampai dan kita harus mencapainya di dunia ini, sehingga kebaikan pun hari ini bukan hanya kejahatan ya, bahkan kebaikan pun mengharapkan buahnya itu di dunia. Ini bukan hanya kejahatan, bahkan kebaikan pun kita mengharapkan buahnya di dunia. Padahal di dunia ini hanya jalan. Maka rumahnya di mana? Ya kelak di surga. Panennya ya nanti di surga. Di sini di dunia ini menanam saja. Kebesaran-kebesaran yang menjadi buah harapan ini yang sering kali diletakkan untuk mengartikan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Fid dunya hasanah itu selalu diartikan pencapaian-pencapaian yang kebesaran di dunia. Kebesaran ekonomi itu berarti kaya, kebesaran politik itu berarti kekuasaan, kebesaran budaya berarti pengaruh-pengaruh. Itu dianggap sebagai arti dari fid dunya hasanah. Kemudian akhirati hasanah itu surga. Nggak ada korelasi sebenarnya antara kaya dengan surga, antara kuasa dengan surga. Tapi kalau kebaikan pasti ada korelasinya dengan surga. Maka fid dunya hasanah sebenarnya lebih pasnya kebaikan di dunia, bukan kebesaran di dunia. Nah selama ini dipakai dalil oleh banyak kita sendiri juga. Jadi orang Islam harus kaya karena di dunia ini harus fid dunya hasanah, dan semoga kelak di akhirat masuk surga. Ini yang keempat. Kemudian yang kelima akan dilanjutkan oleh Mas Hirmi. Baik, matur nuwun. Saya sependapat dengan Mas Haryanto bahwa jin itu selalu disebut terlebih dahulu, termasuk di layar-layar televisi itu ada jin dan jun. Jinnya dulu toh. Melanjutkan poin yang sudah disampaikan Mas Haryanto, karena Ma'iyah itu sifatnya random, ini juga sifatnya juga random, tetapi mudah-mudahan poin-poinnya bisa mengingatkan teman-teman dengan beberapa kata kunci yang saya kemukakan. Yang tadi sekarang 7. Jadi yang 7 adalah eman bandane opo eman akhlake lan martabate. Saya kira sudah sangat mudah dipahami ya. Jadi kalau kita melihat sesuatu, apakah itu perampokan atau penjarahan atau pencurian, kita itu sedih karena eman hartanya atau eman ada akhlak yang rusak, dan kemudian lebih lagi prihatin bahwa ada martabat yang hancur. Nah ini tinggal diproyeksikan ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi eman hartanya atau eman akhlaknya dan martabatnya. Kemudian yang berikutnya keadilan versus kemakmuran. Jadi kalau kita adil pastinya makmur ya. Tetapi kalau makmur belum tentu adil, dan celakanya kita ini selalu makmur aja yang dipikir. Sampai ketua Nahdlatul Muhammadin yang level kedua itu namanya makmur. Mas makmur.
Itu makmur, lihat orang kok makmur terus dan seterusnya. Kita tidak punya penglihatan yang lain. Padahal yang dilihat itu juga belum makmur. Ya. Kita ngerasani orang tentang kemiskinan, kayak kita tuh kaya, padahal kita tuh juga miskin dan seterusnya. Itu potret-potret betapa kita terhegemoni oleh kekuasaan kemakmuran. Nah, di dalam ma'iyah kita diajak keluar melihat bahwa kita tidak selalu harus berurusan dengan kemakmuran, tetapi yang lebih mendasar adalah bagaimana kita berlaku adil. Kemudian masih terkait sebenarnya dengan keadilan dan kemakmuran adalah filosofi atau ideologi Pancasila yang merupakan satu struktur atau cara berpikir bagaimana mengelola sebuah negara yang selama ini tafsirnya tidak terlalu, menurut saya pribadi ya, tidak sejelas sebagaimana di dalam ma'iyah. Jadi urut-urutannya itu goalnya yang kelima itu. Jadi filosofi Pancasila. Kemudian tadi 7, 8, 9 itu Baladil Amin. Baladil Amin itu ada di surat Laqad khalaqnal insana watini wazaitun. Baladil Amin adalah bangsa negara atau satuan yang disebut balad itu yang di dalamnya orang-orangnya atau warganya itu memiliki saling kepercayaan, bisa dipercaya, bisa diandalkan, kita mendapatkan keamanan sebagai konsekuensinya. Nah, apakah saat ini kita tinggal di sebuah tempat atau negara atau satuan sosial apapun yang benar-benar amin atau tidak gitu. Berikutnya nomor berapa Mas? 10 ya. 10 itu agak jumping. Ini yang di Wonosobo itu. Saya menyebutnya wudu meneh ya ora apa-apa, wong wudu itu ya apik. Ini soal fikih tadi itu. Jadi kadang-kadang kita itu berdebat soal wudu, kita lupa bahwa wudu itu sesuatu yang baik. Jadi kalau kita sering wudu itu ya enggak apa-apa. Batal itu kan hanya jalan untuk wudu ya. Jadi semakin sering wudu semakin baik. Jadi jangan cari batalnya tapi ya wudunya yang kita lihat. Jadi kita terkontaminasi, terkuasai oleh kebatalannya itu, bukan tentang wudunya. Makanya di dalam sunnah Nabi mohon dibenarkan kalau kita dianjurkan untuk dawamul wudu. Jadi continue wudu ya. Nah, wudu yang continue itu kan mungkin ya bisa berarti kita wudu nggak pernah kentut sampai 24 jam atau nggak tidur ya, itu mungkin juga. Atau mungkin kita batal wudu lagi itu kira-kira juga dawam atau bukan kan gitu. Jadi kepok senggol itu ya, kesenggol misalkan, kalau itu dianggap batal ya kita wudu lagi juga tidak masalah, nggak usah metenteng ora batal ora apa-apa, wudu aja solusinya. Jadi wudu sebagai solusi perdebatan yang bertele-tele itu, karena wudunya sendiri juga sebuah pahala, sebuah kebaikan gitu. Yang berikutnya ini satu sikap hidup juga di dalam masyarakat kita yang mungkin tidak dimiliki oleh dunia luar, yaitu masani, mempuasai, melakukan puasa dengan tujuan yang sangat spesifik sebagai sebagai thariqah, sebagai cara untuk kita mendekat ke Allah supaya apa yang kita cita-citakan itu bisa tercapai. Jadi bukan sekedar puasa tapi masani gitu kan. Mungkin nanti Pak Muzamil bisa menjelaskan juga itu dalam kaifiahnya seperti apa. Jadi ideologi kita adalah bukan sekedar puasa tapi masani. Dalam situasi-situasi tertentu kita perlu melakukan masani. Nah, dalilnya apa? Ya itu tadi, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wong itu baik. Terus Dalilio. Yang berikutnya sultan.
sultan. Saya kira kita sudah sering mendengarkan itu. Jadi bukan hanya kuah tapi juga ada sultan, di mana sultan itu gambaran kekuatan dari Allah yang sangat ekstra, kekuatan yang datang tidak terduga, kekuatan yang bersifat anomali tetapi sangat kita butuhkan. Dan kalau kita di dalam Ma'iyah ini melakukan perjuangan-perjuangan yang baik, perjuangan-perjuangan yang sungguh-sungguh di tengah banyak orang atau masyarakat melakukan atau menjalankan hal yang sebaliknya, itu berarti kita menabung peluang kompatibilitas terhadap sultan. Yang berikutnya sudah disinggung tadi, sebentar, ilaliya budun ya. Ini di Mandar kemarin Pak Muzamil menggunakan ayat ini untuk menjelaskan atau merespon diskusi teman-teman teater flamboyan di Rumah Budaya Husni Jamaluddin, salah satu agenda di perjalanan Risalah Cinta Mandar itu. Teman-teman teater flamboyan waktu itu berdiskusi, workshop, dan menyampaikan beberapa hal yang terkait dengan kesenian atau seni teater dan lain sebagainya. Lalu Pak Muzamil merespon itu semua dengan illa liya'budun tadi itu. Jadi kalau teaternya memang tidak bertentangan dengan larangan Allah atau syariat Allah, kalau teaternya itu mendekatkan diri kepada Allah, kesenian atau apapun, seni rupa dan lain sebagainya, maka dia termasuk liya'budun. Dan logika yang dipakai oleh Pak Muzamil adalah bahwa logikanya tidak ada waktu yang tidak untuk liya'budun. Sebab itu sudah ditakdirkan, diciptakan 24 jam itu berarti kita liya'budun. Maka solusinya seperti itu. Kita lakukan apapun dengan kesadaran dan niat itu sebagai ibadah, supaya kita sinkron dengan takdir yang ditetapkan oleh Allah kepada kita. Kemudian hidup dan mati. Jadi kita nanti setelah hidup mengalami kematian, kemudian dihidupkan kembali, kemudian mati lagi, dan berikutnya hidup abadi di surga, gitu ya, kholidina fiha abada. Jadi kesadaran kita itu sangat selama ini terlalu sepenggal. Padahal kalau kita mau melihat, misalkan umur kita hanya 80 tahun, sementara alam semesta ini sudah miliaran tahun ada dan diciptakan, maka betapa kecil hitungan hanya 80 tahun gitu. Tetapi sesungguhnya kalau kita melihat dari garis yang lain, dari tujuan yang panjang, tujuan mengabdi kepada Allah, menjangkau menuju surga, maka sesungguhnya hidup kita itu juga sangat panjang sebenarnya. Maka Cak Nun memberi rumus, kalau kamu itu tidak jenak atau merasa kok cepet gitu, itu hidup tujuan kita itu kurang istilahnya itu kemarin. Ya, jadi kita jenak atau tidak itu indikator kita sendiri itu tujuannya mau kemana gitu loh. Kalau kita berjuang itu rasanya cepet gitu, moro-moro kok wis entek, kok wis jam 2, ngerti-ngerti jam 4, padahal kita mau urung rampung. Dan harap diketahui bahwa kita bermakyan kita janjane iki 24 jam berpikir tentang ilmu, bermajelis, menimba bekal hidup, mencari pemahaman, mencari jalan yang baik, mencari solusi, tidak pernah berhenti. Seperti yang sedang Kiai Kanjeng alami ini, sudah hari keberapa ini? Ke-8, setiap malam pulang jam 3, bahkan saya sudah belum tidur sejak kemarin. Ya saya nggak curhat sih. Enggak, tapi itulah. Jadi kalau terlihat agak ngantuk-ngantuk, mohon dimaafkan karena memang waktu itu seperti nggak mencukupi untuk sebuah pergerakan kebaikan dan perjuangan. Jadi kalau kita
merasa kok tidak cukup berarti kita insya Allah berada dalam hal yang baik. Ini kok suwi kok gak gak rampung-rampung, berarti ada yang tidak beres. Kemudian wala tansa nasibaka. Jadi ini juga idiom yang Cak Nun suka pakai juga, kadang-kadang menjawab ya wala tansa nasibaka. Jadi ini sekedar untuk tidak lupa terhadap nasib atau bagian di dunia. Sehingga kalau kita punya kesadaran walatan nasibaka, kita melakukan sesuatu itu ya tidak bentoyong. Ini sekadar untuk walatan nasibaka. Berbeda dengan orang yang tadi itu makmur aja. Ini kita berada di walatan nasibaka minad dunya. Ambangane ora. Kemudian ini masih satu rombongan. Hidup itu adalah jahdu, jihad. Jihad itu kalau pemahaman yang sederhananya yos uripi pancen rekoso, sapa sing ngarani uripi abot gitu. Jadi persentase kesadaran kita yang paling besar adalah bahwa hidup itu memang perjuangan, tantangan, upaya-upaya yang harus kita lakukan semaksimal mungkin untuk mencapai sesuatu yang baik, sesuatu yang kita cita-citakan. Dan selaras dengan itu juga di dalam ayat kita sudah mendapatkan satu prinsip bahwa dunia ini bukan tempat untuk mencapai, tadi sudah disinggungnya sedikit, melainkan untuk menanam atau belanja bahan baku untuk bangunan di surga nanti. Kemudian abdan nabiya yakut, terus an-nabi al-ummi, terus bentar. Ada satu sih, tapi mungkin bukan istilah, tapi sebuah peristiwa. Jadi yang beberapa waktu terakhir saya pribadi rasakan itu ilmu hidup atau ilmu yang diberikan kepada kita itu secara gamblang dan nyata saya melihat itu adalah bagaimana Allah memperlihatkan kepada kita mengenai tauhid gitu ya. Tauhid, ketinggian kita tergantung terhadap ketergantungan kita kepada Allah, dan itu tauhid ternyata itu bisa untuk menjawab. Itu saya lihat sangat nyata ketika Mak Yan di Manyar bersama buruh. Waktu itu saya ikut diminta Cak Nun ke depan, dan dengan cara itu saya melihat secara langsung bagaimana Cak Nun merespon begitu banyaknya persoalan-persoalan, pertanyaan tentang upah, tentang ketidakadilan antara perusahaan atau manajemen dengan buruh, dan buruh yang segitu banyaknya menuntut gaji yang tinggi, perbaikan ngotot, bentoyong dan seterusnya. Itu mereka lupa bahwa kita sendiri ya nggak jelas ya nih, tapi karena orang itu sibuk dengan kepentingannya ya nggak sempat melihat orang lain. Padahal kalau kita mau bicara lebih detail di Kadipiro itu tiap hari itu isinya orang pada datang dan tidak ada yang membawa kabar gembira. Semuanya kabar yang menyedihkan, mengharukan, membuat kita itu ngeri lah gitu. Mulai dari utang butuh uang sampai keluarga yang berantakan, terus apa lagi? Orang yang bingung, orang yang gila, orang yang minta kawin, ada itu. Pernah di tempat kita itu ada ibu-ibu setengah baya gitu datang, tahu-tahu minta dikawin. Langsung nunjuk itu, teman saya ada yang gitu, saya mau kawin sama itu, lulu kayak dolanan wae. Gitu. Mungkin kalau ada Pak Muzamil itu bisa segera tuntas itu. Jadi jangan percaya sama Pak Muzamil mengenai saya berminat untuk memiliki istri 4, itu proyeksi pribadi. Pribadi beliau maksudnya. Kemudian kembali ke tauhid, saya melihat bagaimana waktu itu Cak Nun itu menjawab persoalan yang mungkin kalau kita nggak terbiasa ya terserap oleh semua pertanyaan dan beratnya persoalan itu. Hidup kita udah berat, tambahin persoalannya kayak tambah abot. Tapi Cak Nun waktu itu bisa keluar gitu dengan tauhid, yaitu dengan cara ditarik mereka ke persoalan itu tadi, kemakmuran, kon ku isih luwih mending lah duwe gaji walaupun mungkin rong beres, isih oke sing ora duwe. Terus
gaji dan lain sebagainya itu kan persoalan kecil kalau kita orientasinya itu lebih besar dari itu. Kalau kita punya Allah, kita punya perjuangan dan lain sebagainya, itu hanya persoalan teknis lah. Nah itu menurut saya proyeksi dari tauhid, dan itu salah satu bukan hanya penjelasan tapi pengalaman empiris nyata yang kita alami di dalam ma'iyah, bagaimana Allah itu memberikan ilmu tidak hanya melalui kata-kata tapi juga peristiwa. Dan dari sudut peristiwa ini saya kira kita bisa mendaftar lebih banyak. Saya kira itu beberapa hal, Cak. Matur nuwun. Ya, masih sangat banyak sebenarnya yang Allah anugerahkan kepada jamaah ma'iyah. Ada yang melalui Pak Muzamil, melalui saya, melalui Cak Fuad dan seterusnya. Tapi ini tidak ada gunanya kalau Anda pikir hidup itu adalah lahir, sekolah, rabi, tuwek, mate. Wes, nek ngono tok wis kalau gunane kabeh. Anda harus yakin bahwa ini cuman ujian sebentar. Nanti kita akan hidup benar-benar kholidina abada di surga. Makanya saya banyak memberi rumusan-rumusan mengenai surga yang saya ambil dari Al-Qur'an. Jadi koyok aku tahu rono. Tak ceritakno detail ngene koyok tahu rono. Ya gak iso disalahno, ya gak iso dibenerno, padha-padha gurung tahu rono. Tapi logis apa tidak, sesuai dengan nasnya apa tidak, kan begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mencari bekal hidup di ma'iyah. Ma'iyah menyibak makna kebersamaan. Pelaku yang berada di ruang kebersamaan itu meliputi jamak latar belakang. Sisi plural demikian mengindikasikan kedudukan ma'iyah sebagai tempat persemukaan banyak orang yang berbeda preferensi kulturalnya untuk memosisikan diri dalam satu dimensi belajar tanpa terbatas perbedaan partikular. Penggalian tema diskusi di ma'iyah juga beraneka rupa tanpa harus berpijak pada suatu pokok tertentu. Sekalipun terkesan cair, bukan berarti tema di ma'iyah dipandang sebatas instrumental, melainkan justru melampaui sekaligus mendobrak garis demarkasi yang memisahkan arena pengkajian diskusi. Kecenderungan ini berarti posisi tema bergantung erat pada situasi kondisi yang kontekstual, terutama diperkelindankan dengan kemunculan pertanyaan dari peserta luas. Kelenturan tematik bahan diskusi ma'iyah memberi wacana baru sekaligus antitesis terhadap ruang publik bernuansa akademik yang kini kerap disematkan pada institusi pendidikan formal. Ma'iyah bukan institusi, bahkan tak menuju ke arah sana. Menara Gading yang memproduksi pengetahuan dalam jalur ilmiah, ma'iyah adalah ruang sosial kultural alternatif yang juga bisa dipandang sebagai forum produksi, reproduksi, dan dekonstruksi pengetahuan. Area kajian di dalam forum ma'iyah multidisiplin, turut memperkaya diskursus pembelajaran yang sering digeliatkan institusi formal. Namun sebagai ekspresi pengetahuan, ma'iyah bisa terbedakan atas kedudukan epistemologisnya di dalam arena intelektual, karena kesungguhannya untuk memperbincangkan pengetahuan. Titik pijak tersebut setidaknya menurut 3 argumen sebagai berikut. Yang pertama, diseminasi pengetahuan di awal diskusi memberi gambaran umum mengenai ontologi tema sebagai perspektif amal dimulainya dialog. Kesempatan tersebut dapat dimaknai sebagai prolog untuk mengantarkan orientasi diskusi selama beberapa jam ke depan.
Isu yang disampaikan bersifat respon atas tema-tema aktual yang terjadi, baik pada skala lokal, nasional, regional maupun internasional. Isu eksternal yang diulas bertemakan apapun, tak terkecuali tema khusus yang berangkat dari kegelisahan personal. Pada prakondisi demikian, Ma'iyah dengan kata lain memberi peluang bagi isu kontekstual yang diharapkan menjadi tema apik untuk diperdalam lebih komprehensif. Isu itu tak berpretensi menjadi representasi kegelisahan banyak orang. Walaupun banyak pula orang yang menggantungkan kepala karena terdapat kemiripan dengan sisi privatnya. Kesamaan isu yang dirasakan di sini menekankan betapa kegelisahan personal dapat mempertautkan jamak orang di forum Ma'iyah. Mereka seakan-akan mengamini kalau sedang berada di kegelisahan serupa. Kemiripan itu tak sepenuhnya persis dan absolut, karena perbedaan cara pandang, jarak pandang, dan resolusi pandang. Ia bisa general di satu sisi dan relatif di sisi lain, tergantung konteks pemaknaan terhadap suatu isu. Yang kedua, ajakan Mbah Nun untuk berdialektika di forum Ma'iyah mensicayakan proses penggalian pengetahuan tanpa berniat esensialisme dan totalisasi. Posisi ini membuat diskusi di Ma'iyah berusaha mendekati disiplin verifikatif demi memformulasikan pengetahuan agar lebih dinamis. Bila sisi ini tak diindahkan, diskusi Ma'iyah akan terjebak pada kemandekan intelektual sebagaimana yang terjadi di forum-forum diskusi lain. Nuansa intelektual yang difondasikan kuat dari kecenderungan dialektis semacam itu mengarahkan diskusi Ma'iyah berjalan dua arah. Yakni tema dipaparkan dan direspon secara aktif kreatif. Meminjam istilah Hegel, Ma'iyah mencoba mengajukan tesis untuk diantitesiskan agar mencapai sintetis. Kendati persoalan sintesis akan menjadi tesis di kemudian hari, karena kebenaran atas pengetahuan bisa berlainan, titik koordinatnya manakala dikontekstualisasikan dengan perspektif dan ranah baru. Posisi dialektis itu diterangkan secara verbal oleh Mbah Nun bahwa apa yang disampaikan pada momen tertentu bisa salah di hari berikutnya, karena terhadap kemungkinan kebenaran baru yang bisa direngkuh dari pergumulan lain. Pada aras inilah Ma'iyah bergerak untuk tak berniat mencapai, tetapi mendekati dan berusaha mengejar sesuatu objek kebenaran. Kebenaran di sini bisa diamsalkan serupa fata morgana, bukan merengkuhnya melainkan tekad bulat mencapainya. Yang terakhir, ini bermakna menikmati sebuah proses pencarian. Proses yang tak ada ujungnya tersebut menyibak orientasi Ma'iyah yang sampai sekarang terus-menerus menggali pengetahuan untuk menikmati kearifan atas ilmu-ilmu yang tak terhingga banyaknya itu. Yang ketiga, berkelindan dengan poin kedua, Ma'iyah menekankan eksplorasi ilmu yang tak harus gayung bersambut jawaban selekasnya. Berbeda dengan wilayah institusional keilmuan di ranah akademik lain, Ma'iyah menghargai proses penerokaan yang tanpa final. Bahkan mempertanyakan realitas finalisasi pencarian di sana. Pada konteks demikian, Ma'iyah menghargai proses atas metodologi pencarian pengetahuan. Pengetahuan yang dicari melalui jalur metodologis
apalagi dipersambungkan dengan laku empiris, akan membentuk kesadaran seorang ilmuwan yang penuh militan. Orang Ma'iyah sudah barang tentu tak hendak dan berniat menjadi ilmuwan seperti halnya pemahaman arus utara. Bagi orang Ma'iyah, ilmuwan bukan identitas yang kaku dan stagnan, melainkan suatu kecenderungan personal yang sedemikian disiplin terhadap proses pencarian, pengetahuan, dan laku melahirkan ilmu. Jalan yang ditempuh untuk merengkuh ilmu menjadi tak serumit jalur saintifik di Menara Gading. Cukup dengan pengembaraan seperti apa yang dikatakan Ki Hajar Dewantara, yaitu lakuneng mingnungnang, yang berarti orang ilmuwan harus meneng, diam agar menjadi wening atau bening pikiran, sehingga timbul nung, penguasaan batin dalam rangka merengkuh wenang atau menang. Kemenangan di situ bisa diartikan sebagai pencapaian ilmu yang telah ditempuh sejak neng. Pola sistematis yang bisa dilihat dalam praktik berma'iyah di atas tentu sebatas observasi yang mustahil mewakili kenyataan di lapangan. Ma'iyah sebagai entitas dapat dikonseptualisasikan dalam bentuk apapun, tergantung pendekatan mana yang diambil sebagai pijakan. Akan tetapi, sejauh ulasan dari alinea pertama, argumen-argumen yang diajukan secara naratif hendak memampangkan kecenderungan tradisi intelektual di Ma'iyah. Tradisi intelektual hanya tumbuh di tanah yang mempunyai unsur edukatif dan dialektis. Prasyarat ini ditemukan jelas di forum-forum Ma'iyah. Ia disuburkan oleh wacana keilmuan yang dibentangkan luas untuk ditanggapi dan direnungi dalam rangka pertumbuhan diri. Konsep pertumbuhan itu di dalam ranah keilmuan menjangkau apa yang dinamakan rekonseptualisasi konstruksi pemahaman. Memahami tanpa berpikir adalah suatu kemustahilan, sementara di Ma'iyah berpikir tak ubahnya seperti nahkoda yang mengendalikan semua aktivitas mekanis. Melampaui sekedar berpikir, Ma'iyah juga berorientasi untuk mencari kearifan hidup dan kehidupan. Disinilah letak tradisi intelektual Ma'iyah. Ilmu didapatkan untuk mencintai kebijaksanaan tanpa akhir. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.